Shalom, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita kembali datang kepada Tuhan untuk mengawali hari kita. Sepanjang hari ini kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Kami kembali datang kepadamu Tuhan, karena kami tidak mau berjalan sendiri, tapi kami mau berjalan dengan Tuhan, karena dengan berjalan dengan Tuhan kami akan mengalami berkat demi berkat, pertolongan demi pertolongan, dan kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau duduk diam, membaca, berdoa dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini satu firman Tuhan yang biasa kita dengar di saat-saat bulan Natal, dan hari ini atau bulan ini kita sudah memasuki bulan Natal, bulan Desember, suatu sukacita besar bagi seluruh dunia, bagi seluruh bangsa-bangsa, dan bagi saudara dan saya. Saya kena percaya kita semua bahagia, kita senang, kita bergembira karena Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, dan di bulan ini kita merayakan, memperingatinya kembali. Ini adalah sukacita yang tiada taranya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesuai dengan bacaan yang kita baca hari ini, maka saya mengambil satu tema kecil yang kita mau renungkan di pagi hari ini, yaitu harapan di tengah kegelapan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Kalau kita melihat latar belakang dari ayat ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka pada saat itu kehidupan bangsa Israel sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang mungkin dalam kondisi rohani atau semangat yang patah, yang dimana mereka mulai kehilangan arah, kehilangan semangat untuk melakukan firman, menyembah Tuhan. Dan firman Tuhan datang kepada mereka hari ini, bangkitlah dan menjadi teranglah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini firman juga untuk saudara dan saya. Mungkin saudara juga hari-hari ini atau sekarang ini sedang dalam kondisi rohani yang mungkin sudah mulai menipis, kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, bangkitlah dan menjadi teranglah. Dan tadi saya mengatakan bahwa tema kita adalah harapan di tengah kegelapan. Nah, apa itu harapan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Kalau kita menyelidiki di dalam AI ataupun di kamus, intinya adalah keyakinan seseorang bahwa janji Tuhan akan digenapi. Tapi saya lebih setuju atau lebih saya merasa apa sih semangat itu? Nah, sering kita sebut optimisme atau harapan ya. Nah, jadi harapan di mana seseorang itu mendapatkan kembali semangatnya. Nah, mendapatkan kembali sukacita. Nah, ini orang yang punya pengharapan, yang berharap ya. Tadinya dia sudah mulai lemas barangkali ya, tidak semangat lagi dalam hidupnya, tapi sekarang dia bangkit seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Itulah yang disebut dengan harapan atau orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, harapan di tengah kegelapan. Apa itu kegelapan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Tentu tadi seperti yang saya katakan, suasana atau kondisi mungkin secara fisik ataupun rohani yang tidak baik ya. Nah, kondisi fisik, mungkin kondisi fisik yang sudah ada yang mungkin sakit, ya kan, gitu kan. Nah, kalau kondisi rohani ada kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Dan hari ini Tuhan bilang, harapan di tengah kegelapan, kondisi situasi yang tidak mengenakan seperti itu ya. Nah, dan kita ada di bulan Natal ini, kita harapkan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Natal itu menyalakan kembali harapan di dalam situasi yang gelap, dalam situasi atau kondisi yang tidak enak. Nah, karena itu saudaraku, kita akan merenungkan bagaimana Natal membangkitkan pengharapan kita. Nah, ini akan kita renungkan beberapa menit ke depan ya. Nah, saudaraku kasih Tuhan, kita mau
dengan kelahiran atau peristiwa lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini membangkitkan semangat kita, membangkitkan pengharapan kita. Kita kembali memiliki pengharapan. Sekalipun sekali lagi kondisi kita secara fisik, secara rohani tidak baik-baik saja, tapi hari ini karena kita mendengar firman Tuhan, kita bangkitkan lagi semangat kita. Harapan apa yang kita dapatkan dengan kelahiran atau peristiwa kelahiran Yesus Kristus? Yang pertama adalah harapan akan janji Allah digenapi dalam hidup kita. Nah, seperti dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 19, nanti Bapak Ibu baca, dikatakan di situ, apakah Allah itu manusia sehingga dia tidak menepati janjinya? Atau saya ambil intisarinya saja, Tuhan yang berfirman pasti mengenapi apa yang dijanjikannya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu juga berarti ada banyak janji Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ada janji berkat, ada janji pertolongan, ada janji pengurapan, ada janji yang luar biasa di sana. Saudaraku yang kasih Tuhan, dengan kelahiran Yesus ke dalam dunia, memberikan pengharapan kepada kita. Sekali lagi, memberikan pengharapan akan pertolongan Tuhan, contohnya memberikan pengharapan akan berkat Tuhan yang tadinya kita merasa, wah Tuhan mungkin tidak menolong saya, tidak memberkati saya, tapi hari ini dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali. Ada harapan, ada kerinduan, ada keyakinan Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan membalikan keadaan kita menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, harapan akan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Seperti dikatakan dalam Jepanya pasal yang ketiga ayat 17. Coba kita buka Jepanya pasal 3 ayat 17. Dikatakan di sana, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tuhan Allahmu ada di antara kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, harapan kita di peristiwa Natal ini itu artinya Allah hadir di tengah-tengah kita. Juga dalam Matius dikatakan adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Allah ada di antara kita, kalau Allah ada di tengah-tengah kita, kalau kita merasakan kehadiran Allah, saya yakin dan percaya kita akan berani menjalani kehidupan ini. Kalau selama ini kita sudah kehilangan pengharapan, tidak ada lagi gairah. Nah, saya sering mengatakannya, bosan, hidup takut mati, saudaraku yang kasih Tuhan. Karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita dengarkan firman Tuhan, maka semangat kita dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali. Kita mendapatkan semangat optimisme. Dan kita bisa menjalani hidup kita lebih baik. Karena apa? Kita yakin, ya, Allah ada di tengah-tengah kita. Allah bersama dengan kita. Yang ketiga adalah harapan akan masa depan yang kekal. Saudaraku yang kasih Tuhan, kelahiran Yesus Kristus memberikan pengharapan bagi dunia, bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan masa depan yang kekal. Sebagaimana dikatakan dalam Yeremia 29, ya. Yeremia 29 ayat 11 ini ayat yang sudah biasa kita baca, tetapi kita kembali membaca Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi dalam Tuhan ada harapan untuk masa depan yang kekal. Jangan takut masa depanmu, percayalah, yakinlah Tuhan akan menolong, Tuhan akan menuntun. Terutama kamu, hai anak-anak muda, percayalah Tuhan, dikatakan di sini, punya rancangan masa depan untukmu. Apa itu? Rancangan masa depan yang penuh harapan. Penuh harapan artinya penuh dengan keberkatan, keberhasilan, dan kesuksesan. Dan inginkan itu terjadi dalam hidupmu. Inginkan itu, Tuhan memberikannya bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah dalam peristiwa Natal ini, peristiwa bulan Natal ini, kita bahagia, kita senang,
karena Yesus telah lahir yang membangkitkan semangat kita. Kita sekali lagi dikatakan bangkitlah dan menjadi teranglah. Semoga kebenaran firman Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita, dan hari ini, saat ini juga ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, yuk bangkit, semangat kembali, ya, yakin bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Mungkin kita selama ini tidak terpikirkan, tetapi ternyata Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, dan kita akan melihat Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memulihkan kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu memberkati setiap kami yang mendengar, ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengajak kami hari ini, bangkitlah dan menjadi teranglah. Itu artinya kami harus memiliki harapan, memiliki optimisme, antusiasme dalam menjalani kehidupan kami. Sekalipun mungkin secara keadaan fisik mungkin ada kelemahan tubuh, bahkan mungkin penyakit, tetapi kami mau Tuhan tetap berharap kepada Tuhan, yakin akan janji Tuhan. Demikian juga dengan rohani kami, spiritual kami, psikis kami Tuhan, mulai kehilangan semangat atau mungkin kehilangan arah, tapi kami yakin Tuhan, dengan firman-Mu kami dipulihkan kembali, kami diberkati hari ini Tuhan, dan kami akan bangkit, akan terus melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam Tuhan sepanjang hari ini. Karena Tuhan menolong kami dan memberkati setiap kami. Jika ada di antara kami yang sakit Tuhan, kami mohon Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang punya masalah pergumulan seberat apapun Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mohon perlindungan, penjagaan-Mu, berkat-Mu atas kami Tuhan. Bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom.